Assalamualaikum seluruh Mbak Yu dimanapun berada. Semoga sampai hari ini semoga semua terjaga kesehatan, kebersihan, dan tidak kurang suatu apapun. Dan semoga yang di luar sana sedang mencari rezeki, semoga terhindar dari malapetaka atau permasalahan apapun itu, dan terhindar dari corona. Semoga pulang ke rumah membawa rezeki buat keluarga, dan semoga semua baik-baik saja. Amin. Ini saya tuh sering ditanya, Mbak Yu kapan COVID corona berakhir? Saya bilang 3 bulan dari bulan Mei, Maret kemarin saya tanya. Mei, April, dan Juni ini sedang merekah-merekahnya corona, sedang menggila. Bukan saya menakut-nakuti, memang saya juga takut. Tapi ini memang kita kenyataan seperti itu, dan COVID corona itu memang belum bisa ditemukan kan obatnya seperti apa. Dan kita berperang dengan satu yang tidak kelihatan tapi hasilnya nyata. Ini yang bikin satu berperang melawan semuanya. Batin kita, ketakutan, kegelisahan kita. Mungkin cara kita yang memang mengikuti saran pemerintah dengan kita stay di rumah atau kita menjaga jarak itu menanggulangi semuanya. Tapi semua intinya kan kita harus pasrah, tawakal, dan minta mukjizat dari yang kuasa. Dan setahun ini perekonomian kita tuh amburadul semuanya. Dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dari segi kehidupan kita, semua kacau balau. Dan saya bukan menakut-nakuti, kita ngomong bicara realita. Kalau saya bicara terawangan saya. Dan maka saya bilang sama saudara saya ataupun mungkin yang saya kenal, sedialah ubi, kentang ataupun bahan yang bisa dicocok tanam di rumah. Karena pada saat kita tidak bisa beli beras, kita bisa makan dengan umbi-umbian yang kita tanam di rumah. Dan tidak ada kompor gas, kita pakai kompor listrik kalau ada rezekinya. Kalau ada kompor listrik, pakai kayu. Semoga dengan adanya alam ini kita bisa bijak mungkin, bisa menyikapi, bisa lebih sabar, lebih tawakal. Dan tadi saya bilang minta mujizat dengan di atas. Takut saya akan ada penjarahan, akan banyak tindakan kriminal di saat orang lapar, di saat orang tidak bisa berpikir logika, mempertahankan keluarga atau bertahan diri, tapi melakukan suatu hal tindakan yang negatif. Ini sangat harus dijaga, jangan sampai iman kita, jangan sampai melakukan satu kesalahan, dan semoga diberi kekuatan. Dan ini kan pemerintah sedang berupaya bagaimana rakyat bisa makan semua, bagaimana rakyat bisa bertahan. Hanya sebagian orang yang berpikir negatif yang mengacaukan nantinya ada penjara atau mengambil hak orang lain. Semoga dengan ini semuanya cepat berlalu semua. Hanya mukjizat Tuhan yang bisa menyelesaikan semuanya. Tapi sebagai manusia kita wajib berusaha. Karena apa? Setahun ini kita berantakan. Hidup mati kita emang tipis. Tapi dengan adanya corona ini semakin mempertipis kematian kita. Caranya bagaimana kita bisa menanggulangi semuanya? Banyak doa, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan. Kita juga sebagai manusia wajib berusaha. Tapi jangan menggampangkan suatu hal, karena sebagian orang masih mengentengkan soal COVID corona. Kalau kalian sayang semua keluarga, kalian sayang dengan diri sendiri juga, hindari untuk pertemuan atau kumpul-kumpulnya dulu. Kita lebih waspada, lebih banyak doa, dan menjaga semuanya, dan ikuti saran pemerintah biar semua semakin membaik. Karena harus diputus mata rantai dari COVID corona itu. Di rumah bukan berarti kita malas. Di rumah kita juga bisa menghasilkan, bisa memberi peluang juga untuk berpikir bagaimana menghasilkan rezeki dengan stay di rumah. Saya yakin orang-orang yang di rumah sekarang membuat masker, membuat satu pekerjaan di rumah, bisa menghasilkan. Itu juga rencana Tuhan, di mana orang untuk memperbaiki hubungan, mencari rezeki di rumah, sementara istirahat. Dan kita ambil positifnya. Semoga aja dengan kita bekerja di rumah dan berkumpul dengan keluarga, menghasilkan hal-hal baik yang memang ditujukan buat kita semua untuk memperbaiki semuanya. Dan saya yakin pula dengan adanya masalah seperti ini, insya Allah di belakangnya juga akan ada hal hebat yang positif yang Tuhan rencanakan semuanya. Tapi ingat, kita masih bertahan dengan kondisi 1 tahun ini. Semoga ada titik terang yang luar biasa. Semoga ada keajaiban luar biasa yang Tuhan titipkan. Yang penting kita minta maaf, minta mujizat dari Tuhan. Minta bagaimana kita menyikapi semuanya. Semoga ada suatu ilmuwan atau penemu-penemu yang jitu yang Tuhan kirimkan, yang bisa menuntaskan permasalahan yang Tuhan tunjukkan bagi orang-orang bahwa kekuasaan Tuhan itu luar biasa. Sebagai manusia kita mawas diri, banyak minta maaf, banyak hilaf. Sebagai manusia hanya memikirkan duniawi. Sedih saya kalau bicara soal COVID corona, karena ketakutan, kegelisahan kita harus bisa tersenyum, kita harus bisa kuat.
tapi kita sendiri sebenarnya nggak kuat dan kita sendiri juga ketakutan. Tapi kita harus melawan ketakutan itu. Kita bersatu, kita ikuti semua peran serta pemerintah, peran serta sebagai masyarakat. Kita kumpul semua jadi satu semua bagaimana menyikapi dan sebijak mungkin kita berpikir positif dengan adanya permasalahan soal pagebluk ini. Semoga apa yang saya bicarakan di sini bisa diterima, bisa dimengerti tentang apa itu terawangan 3 bulan sampai setahun ini. Dan sekali lagi manfaatkan sebijak mungkin alam ini. Yang nimbun masker cepat dikeluarkan, percuma nanti akan banyak yang orang buat masker, nanti Pak Rudi kamunya, yang sanitizer juga. Dan akan ada banyak orang berinisiatif membuat pekerjaan di rumah. Jadi udah yang punya ngimbun-ngimbun tuh nggak usah, nggak penting. Dan tadi yang punya duit belum tentu bisa beli barang, yang tidak punya duit moga-moga bisa bertahan dengan adanya COVID corona ini, karena setahun ini kita berantakan semua dan tidak seperti membaikkan tangan, semuanya masih perlu proses. Tahun depan berangsur-angsur semuanya, tapi semoga 1-3 bulan ini ada suatu keajaiban walaupun semua masih abu-abu. Dan saya bilang semakin merebak corona berapa bulan ini, dan saya selalu ditanya kapan berhentinya, semua masih abu-abu dan tahun ini masih seperti ini semuanya. Semoga tahun depan semuanya baik semuanya dan kita buka lembaran baru. Tapi untuk tahun ini 2020 virusnya menggila, dan 1-3 bulan ini kita diserang virus corona yang membabi buta. Satu hal yang bisa kita lakukan, banyak berdoa, minta ampun dan minta mujizat. Kita sayang keluarga, kita sayang diri sendiri, jangan sampai virus corona menyebar lebih tidak karuan. Jaga kesehatan semuanya, lindungi keluarga Anda semuanya, banyak berdoa, kreasi di rumah, moga-moga banyak manfaat, ambil positifnya. Jaga kesehatan, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, monggo.